Saya sendiri juga sangat grogi Bu, menyusun materinya juga saya belum mahir. Ini masukan yang positif. Mudah-mudahan di masa mendatang saya bisa memberikan materi yang lebih baik. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menghilangkan kantuk karena ini jam lawan ya, kita cobakan es krim kita enak dulu. Ayo semuanya berdiri. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal atau umum yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang secara umum, misalnya toleransi, misalnya, atau disiplin, misalnya, atau mungkin kerjasama atau gotong royong. Semua nilai-nilai yang berlaku secara umum di masyarakat. Kemudian cara menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal umum berlaku untuk semua orang. Kalau misalnya kita di kelas dulu memang tidak boleh membuang sampah sembarangan, nah itu kata-kata tersebut diganti menjadi kalimat yang lebih positif, diganti misalnya dengan menjaga kebersihan. Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu itu tidak banyak-banyak. Kalau mungkin dulu kita membuat tata tertib itu mungkin ada 15 atau 10 banyaknya. Tapi sekarang keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak. Kalimat yang mudah diingat paling banyak itu mungkin hanya 4 ya. Misalnya bertanggung jawab. Sudah masuk di sana, tidak membuat PR-nya, melaksanakan tiketnya, berarti sudah masuk dalam keyakinan kelas bertanggung jawab. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah itu tadi kalimat misalnya dilarang membuang sampah sembarangan tadi diganti menjadi kalimat positif menjaga kebersihan. Nah, jadi kalimatnya diubah dari kalimat yang melakukan ada kata-kata jangan dengan tidak itu diganti dalam bentuk kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah paling-paling ada 4: bertanggung jawab, misalnya disiplin, ya, taat aturan, saling menghormati. Nah itu adalah keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh banyak sehingga mudah diingat oleh anak. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau di kelas kita, berarti keyakinan kelas itu hanya berlaku untuk kelas kita saja. Kalau keyakinan sekolah hanya berlaku di sekolah kita saja, tidak berlaku di sekolah orang lain. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas. Nah itu tadi, kalau ada murid maka terlibatlah murid dalamnya. Kalau sekolah terlibatlah kepala sekolah, guru, orang tua, beserta murid dalam menentukan keyakinan sekolah. Contoh kalimat keyakinan kelas. Nah ini contohnya disiplin. Disiplin itu banyak Bapak Ibu. Mulai dari disiplin masuk kelas, disiplin dalam berpakaian, ya, disiplin
dalam mengumpulkan tugas sudah masuk di dalamnya. Kemudian saling menghormati dan menyayangi sudah masuk di sana. Ya, disiplin dalam berpakaian. Kemudian saling menghormati dan menyayangi masuk di sana. Contohnya tidak berkelahi dengan teman, berarti kita masukkan dalam saling menghormati dan menyayangi. Ya, atau tidak berkata kotor, masuk juga dalam saling menghormati dan menyayangi. Kemudian mandiri Bapak Ibu. Nah, mandiri misalnya meletakkan barang kembali di tempatnya, masuk dalam mandiri. Ya, kemudian membuat PR tidak di dalam ulangan, tidak mencontek kepada teman, masuk juga dalam mandiri. Kemudian bertanggung jawab. Di sana mungkin melaksanakan piket kelas, maka masuk dia dalam bertanggung jawab. Ya. Kemudian menjaga kebersihan, misalnya tidak membuang sampah atau berpakaian rapi, berarti masuk dalam menjaga kebersihan. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang sedikit bisa saya bagikan dalam budaya positif sekolah ini sebagai aksi nyata saya di modul 1.4 dan salah satu cara saya berbagi dengan kita yang sudah di sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk kita bersama dan bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Di dalam penyampaian yang saya berikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf atas kelebihan dan kebenaran dari Allah, kesalahan manusia. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.